Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas dari 20 prinsip dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita uraikan dari buku Ta'zimul Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik. Untuk materi kita di kali ini mungkin kita ada perubahannya dari pembahasan. Kalau yang sebelumnya itu kita kemarin bahas terlalu ringkas ya. Jadi di kajian kali ini kita akan baca dari kata per kata dari uraian Syekh rahimahullah taala di situ atau hafizahullah taala. Baik. Sebelum kita masuk di pembahasan buku ini, kita akan terangkan beberapa pendahuluan ya. Ya. Yang pertama kita akan terangkan dari biografi penulis dari buku ini, yaitu Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Ya, hafizahullah taala. Beliau masih hidup ya. Beliau dari anggota Hay'ah Kibarul Ulama di Saudi Arabia pada periode yang sebelumnya. Ya. Dan beliau tinggal di Riyadh. Ya, sekarang tinggal di Riyadh. Hanya beliau punya program di Masjid Nabawi, akan pula di Masjidil Haram ada program daurah, ya, Muhimmatul Ilm, beberapa kitab-kitab ilmu yang diajarkan pada setiap tahunnya. Nah, di antara dari kitab yang pertama yang akan atau yang beliau ajarkan adalah buku ini yang kita akan kaji. Ini sebagai pendahuluan pengantar untuk seorang talabul ilm dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi judul buku ini sebenarnya sudah diterangkan di situ, yaitu dari Khulasah Ta'zimil Ilm. Jadi buku ini ada dua macam sebenarnya ya. Ada khulasahnya, itu yang disebar juga di grup. Ada khulasah. Ya, khulasah itu artinya ringkasan dari Ta'zimul Ilm. Ada kitab yang lebih luas lagi daripada ini, yaitu Ta'zimul Ilminya. Ya, kitab Ta'zim Al-Ilm. Ya, tapi yang kita baca nanti ini khulasahnya saja, ringkasan, karena kita kan majelisnya tidak terlalu panjang ya. Dan para guru juga yang saya lihat yang membahas buku ini, kalau dia baca kata per kata, ya, dari muqaddimah misalnya itu sudah makan waktu sampai setengah jam lebih. Ya. Kalau kita baca bahasa Arabnya terjemah begitu, itu kadang banyak waktu yang akan kita pakai. Sementara waktu pada maghrib isya ini kan tidak terlalu panjang. Ya. Dan buku ini nanti kita akan ajarkan juga di hari Ahad ya, untuk para ummahat. Itu kita akan ulangi juga buku ini insyaallah taala. Itu nanti agak lebih waktunya agak lebih luas di situ ya. Ya. Dan bagi ikhwah juga yang ingin ikut juga di hari Ahad, itu tidak ada masalah sambil dia ulangi buku ini. Ya. Itu dari hal yang lebih bagus. Karena ilmu itu ketika diulang-ulangi itu akan semakin kuat.
dalam hati seorang hamba. Baik. Ya. Jadi judul buku ini kan tadi sudah diuraikan ya. Namanya Khulasah Ta'zimul Ilm. Ringkasan dari Ta'zim al-Ilm. Ta'zim itu artinya pengagungan. Ya. Pengagungan terhadap ilmu. Ya. Ilmu yang kita bahas ini bukan ilmu dunia ya, tapi ilmu agama. Ya, Al-Quran dan Sunnah ya, yang dipahami oleh para as-salafus salih. Nah, itulah ilmu agama. Baik. Sebelum kita masuk di menguraikan dari prinsip-prinsip dalam pembahasan buku ini, tadi sudah kita uraikan ada dua pendahuluan ya. Tentang penulis buku ini sudah kita uraikan tadi secara ringkas. Dan beliau dari malam ini tadi ya, dari ulama yang sudah kita terangkan biografinya. Yang kedua tadi tentang buku ini, Ta'zim al-Ilm, ya, pengagungan ilmu. Jadi buku ini berisi 20 prinsip, ya, 20 prinsip, ya, atau simpul atau ikatan. Ya terserah mau diartikan apa, pijakan misalnya kan, untuk seorang talibul ilm, ya, untuk seorang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya seorang mempelajari buku ini agar seorang itu punya pengagungan terhadap ilmu agama. Ya, dia agungkan ilmu, dan sehingga ilmu itu bisa mudah dipelajari. Ya, jadi prinsip-prinsip yang akan dibahas ini jalan-jalan ya, kaidah-kaidah, pokok-pokok ya, yang memudahkan seorang itu agar mudah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diantara manfaat dalam mempelajari buku ini, Ta'zim al-Ilm. Ya, karena hati itu, kata para ulama, ya, itu akan mudah menerima ilmu sekadar sejauh mana dia agungkan ilmu tersebut. Ya. Jadi semakin besar pengagungannya terhadap ilmu agama, maka akan semakin besar juga ilmu akan masuk dalam hati seorang hamba. Ya, dalam hati seorang hamba. Nah, ya, tapi kalau misalnya kurang dia agungkan ilmu agama, maka akan kurang juga ilmu masuk kepadanya. Jadi sekadar itu juga ilmu itu akan masuk. Ya. Jadi ini dikembalikan kepada kita semua masing-masing ya. Sejauh mana kita agungkan ilmu agama, maka sejauh itu juga ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke hati kita. Ya. Nah, ini dari manfaat yang pertama yang sudah kita uraikan. Dari manfaat yang kedua, ini ringkasan saja dari pendahuluan beliau ya. Dari manfaat kita mempelajari buku ini, yaitu agar seorang itu tidak futur dalam mempelajari ilmu agama. Nah, tidak futur. Futur itu kan kadang dia hilang dari ilmu misalnya kan. Ya, mungkin di awal-awal dia semangat belajar, tapi di pertengahan mungkin karena sudah capek, tidak ada dari prinsip-prinsip yang dia pegang, pijakan-pijakan, kadang dia mundur dari belajar agama. Ya. Nah, ketika dia punya prinsip-prinsip ini, ya, dia bisa istiqomah dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan terangkan ya. Di antara prinsip itu seorang dalam belajar itu tidak bisa dia belajar waktunya ringkas. Ya. Butuh waktu kita mempelajari ilmu agama. Dan seorang dalam kehidupan dunia ini dia tidak lahir dalam keadaan dia sudah jadi alim. Ya. Pasti semuanya jahil. Tapi kan butuh proses dalam mempelajari ilmu agama Allah agar dia bisa menjadi seorang yang berilmu. Nah, jadi manfaat yang kedua ya,
agar menghilangkan futur dalam mempelajari ilmu. Walaupun dimaklumi ya, amalan itu kan ada masa-masa semangatnya, ya. Ada juga dari masa-masa futurnya. Hanya yang kadang jadi penyakit di tengah-tengah kita ini, kadang futurnya terlalu lama, ya, futurnya terlalu lama, sehingga dia dijauhkan dari ibadah, dari ilmu, ya. Nanti kita akan terangkan dari kiat-kiat dalam masalah ini ya. Baik. Jadi dua pokok sebenarnya dari hal itu, ya, memudahkan seorang belajar ilmu. Kemudian yang kedua agar menghilangkan dari penghalang-penghalang tadi itu dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sekarang kita lihat dari gambaran global buku ini. Jadi buku ini kan ada 20 prinsip ya. Itu lihat di materi yang sudah kita kirimkan tadi ya, dari diktatnya. Tapi kita uraikan secara global dulu dari materi itu. Jadi yang pertama itu yang kita akan bahas dari prinsip tentang masalah mensucikan hati dari penyakit-penyakit. Ya, ini kan dari prinsip yang pertama ya. Dari prinsip yang dipegang oleh seorang talabul ilm. Dan dia sucikan hatinya agar hati itu bisa mudah menerima ilmu agama. Ini kita bahas dulu secara global ya. Kemudian yang kedua dari prinsip, ya, dia ikhlaskan niatnya dalam mempelajari ilmu. Ya, ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga dari prinsip juga yang kita akan terangkan, yaitu mengumpulkan tekad jiwa, ya, di atas ilmu itu. Nanti akan diterangkan kiat-kiatnya bagaimana seorang bisa mengumpulkan tekadnya dalam mempelajari ilmu. Kemudian yang keempat dari prinsip yang akan diterangkan juga, yaitu dia mengarahkan, ya, tekadnya tadi itu dalam mempelajari ilmu, diarahkan kepada dua sumber. Ya. Ini ilmu pokok ya, itu ilmu Quran dan ilmu apa? Sunnah. Ya, Quran dan Sunnah. Itu yang dia fokuskan nanti dalam belajar. Ya. Kemudian dari prinsip yang kelima yang kita akan terangkan, ya, yaitu dia menempuh jalan yang mengantar kepada ilmu itu. Jadi ilmu ini kan ada jalan-jalannya, metodenya bagaimana cara dia belajar. Ini akan diterangkan nanti ya. Baik. Kemudian prinsip yang ketujuh, ya, dia bersegera dalam mempelajari ilmu agama. Dia maksimalkan usia mudanya, ya, usia remajanya. Karena waktu ini muda dan waktu muda ini dan usia-usia remaja itu dari waktu-waktu yang sangat berharga dalam belajar. Nanti kita akan terangkan ya perbedaan orang belajar di masa muda dan dia belajar di masa tua. Ya. Baik. Kemudian dari prinsip juga yang akan diterangkan yang kedelapan, nah, dalam belajar itu seorang dia bertahap. Ya. Dan dia tidak tergesa-gesa. Mempelajari ilmu itu bertahap ya. Dan dia tidak tergesa-gesa. Prinsip yang kesembilan yang akan diterangkan nanti, dia bersabar dalam ilmu. Ya, saat mengambilnya, saat menyampaikannya. Ini butuh kesabaran. Ya. Kemudian yang ke-10 dari prinsip, ya, dia senantiasa menjaga adab ilmu itu. Ya, jadi ilmu ini ada adab-adabnya nanti ya. Akan mudah masuk, itu dia jaga adab-adab dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di antara prinsip juga yang lain, yang ke-11, ya, dia pilih sahabat yang soleh dalam belajar agama. Ini penting juga nanti ya, kadang belajar itu
yang mempengaruhi seorang itu kadang teman duduknya. Ya, teman duduknya. Ini paham ya? Ini prinsip yang dipegang ya dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian prinsip yang ke berapa sekarang? Yang ke-13. Ya, yaitu dia mencurahkan kesungguhan dalam menghafalkan ilmu, mengulanginya, dan dia bertanya kalau ada masalah-masalah ya. Ini cara belajar ya. Ya, dia hafalkan ilmu, kemudian dia ulang-ulangi, kemudian ada masalah dia tanyakan kepada guru. Dia bertanya kepada guru. Ya. Kemudian juga di antara prinsip juga yang ke-14, dia memuliakan ahli ilmu. Ya, dan dia menghormati dari mereka. Ya. Dia muliakan orang-orang yang berilmu dan dia hormati mereka. Dan kemudian di antara prinsip juga yang ke-15 yang kita akan terangkan, yaitu dia mengembalikan kerumitan dari ilmu itu kepada ahlinya. Jadi ilmu itu kadang ada hal-hal yang rumit ya, yang kita perlu pelajari kadang, tapi jangan seorang dia mundur. Ya, kadang di kebanyakan dari kita itu kalau sudah rumit, sudah sulit pelajarannya sudah hilang dari dari peredaran begitu. Ya. Kalau ditanya sama temannya kenapa tidak ikut lagi, terlalu susah pelajarannya. Susah apanya? Agama itu mudah ya, tidak ada yang berat. Hanya kita aja yang kadang terlalu manja. Ya, tidak mau berpikir sedikit, mencerna sedikit pelajaran, baru dapat kendala sedikit sudah sudah hilang dari belajar. Ya. Nah, jadi dia kembalikan kerumitannya kepada ahlinya. Kalau dia tidak tahu kan dia tanya. Ya, dia bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian yang ke-16 dari prinsip juga, ya, dihormati majelis-majelis ilmu. Ya, dihormati majelis-majelis yang padanya ada orang-orang yang berilmu. Nah, dan dia muliakan bejananya. Maksudnya dia muliakan bejananya. Nanti akan diterangkan ya apa dari bejana majelis ilmu itu. Ya, apa dari bejana majelis ilmu tersebut. Kemudian yang ke-17 dari prinsip juga yang akan diterangkan, ya, dia membela ilmu agama. Ya, dia menjaganya. Ya, menjaga dari kemuliaan ilmu tersebut. Ini kalau dia sudah sampai pada puncak orang-orang yang berilmu ya, ketika ada hal yang dengannya butuh dibela, maka dia bela ilmu tersebut. Ya, diterangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah manusia misalnya. Baik. Kemudian dari prinsip juga yang kita akan terangkan yang ke-18, yaitu dia menjaga diri dalam bertanya kepada seorang guru. Ya, seorang yang berilmu. Maksudnya di sini ada adab-adab ya ketika bertanya. Nanti akan diterangkan ya. Nah, kemudian prinsip yang ke-19, dia kecintaan hati terhadap ilmu itu. Dan hati itu mendominasi ya, cintanya kepada ilmu tersebut. Ini prinsip dipegang ya, supaya ilmu itu mudah agar dipelajari. Dan yang ke-20 yang diterangkan di sini nanti kita akan baca, yaitu seorang itu dia menjaga penjagaan waktu di dalam ilmu agama. Ya, dia jaga waktunya dalam mempelajari ilmu ini. Ya. Karena waktu kita di dunia ini tidak panjang ya. Ya. Dan belum tentu kita bisa mempelajari semua dari ilmu agama itu. Ya, nanti kita akan terangkan dari kiat-kiat dalam masalah ini. Baik. Jadi dari gambaran global buku yang kita akan kaji ya. Gambaran global dari buku yang kita akan kaji. Baik. Ya, sekarang kita lihat langsung di prinsip yang pertama. Kita baca sedikit dan kita selesaikan insyaallah taala ya. Baik. Ini tidak banyak ya. Ya. Di sini beliau bahasakan dengan bahasa al-maq'id. Ya. Al-maq'id artinya itu al-maq'id artinya ikatan
atau simpul. Ya. Dari kata aqada kan, aqada itu kan artinya ikatan. Ya, jadi akidah itu kan dikatakan dia akidah karena dia mengikat. Ya. Sama kan dengan akad. Orang kalau akad apa? Akad nikah atau akad jual beli kan itu sifatnya apa? Mengikat. Dari kata itu ain, qaf dan dal. Ya, jadi kalau dikatakan al-ma'qid artinya itu ikatan atau simpul. Ya. Al-maqidul awal. Ya, ikatan atau simpul yang pertama. Ya. Ikatan atau simpul yang pertama. Di sini kata beliau, hafizahullah taala, yaitu tathiru wi'a'il ilm. Ya, mensucikan bejana apa? Ilmu. Ya, boleh terangkan di sini ya, apa itu bejana ilmu? Kata beliau, wa huwal qalbu. Wa bihasabi taharatil qalbi ya yadkhuluhu al-ilm. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat ya qabiliyatuhu lil ilm. Ya. Kata beliau, bejana ilmu itu adalah hati. Adalah apa? Hati. Disesuaikan dengan sucinya hati itu. Ya. Masuknya ilmu seperti itu. Kapan kesuciannya bertambah, maka akan semakin bertambah juga apa? Ilmu itu akan masuk. Ya, akan masuk. Baik. Ya, dipahami ya? Jadi sudah kita tahu sekarang ya, apa yang merupakan dari bejana ilmu. Ini yang kita harus jaga di awal-awal kali kita belajar. Ya, sucikan hati kita dari penyakit-penyakit. Karena kapan hati itu suci, maka ilmu itu akan mudah masuk. Ya, akan mudah masuknya. Baik. Kata beliau berikutnya, faman arada hiyazatal ilmi, faliwazzin batinahu. Siapa yang ingin kemuliaan ilmu itu, maka hendaknya dia hiasi dari batinnya. Ya. Dari hati ini maksudnya ya. Wa yutahhir qalbahu. Disucikan hatinya. Ya, min najasatihi, dari najis-najisnya. Ya, boleh terangkan di situ ya. Dari najis yang perlu kita hilangkan dari hati kita. Ya. Karena kata para ulama, fal ilmu jauhar. Jauharun latifun. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Karena ilmu itu kata para ulama, dia bagaikan permata. Ya, permata yang sangat lembut. Dan dia tidak akan cocok ya masuk kecuali kepada hati yang nadhif. Ya, yang bersih. Ya, kepada hati yang bersih. Ini pengantar ya agar kita paham. Ya, agar ilmu itu mudah masuk. Dan butuh kita sucikan dia. Ya, sucikan hati kita yang merupakan tempat ilmu itu akan masuk. Karena dia bagaikan permata. Ya, permata antum tahu kan? Mungkin tidak tahu, mungkin bahasa lainnya mutiara. Ya. Berlian begitu ya. Yang sangat lembut sekali. Dan dia tidak akan masuk, tidak akan cocok untuk masuk kecuali kepada hati yang apa? Yang bersih. Ya. Boleh terangkan di situ ya. Taharatul qalbi yarji'u ila ya aslaini azimaini. Dan sucinya hati itu kembali kepada dua asal yang sangat besar. Ya, dua asal yang sangat apa? Yang sangat besar. Yang pertama adalah ahaduhuma kata beliau, taharatuhu min najasati asyubhat. Ya, wal akhar taharatuhu min najasati asyahwat. Ya, ini dua asal dari kesucian hati. Yaitu sucinya hati itu dari najis
syubhat. Ya. Yang kedua, sucinya hati dari najis apa? Syahwat. Ini kan penyakit hati di sini. Penyakit syubhat dan penyakit apa? Syahwat. Dipahami ya? Baik. Kalau ini dua sudah hilang dari hati, maka ilmu itu akan mudah masuk. Ya. Tapi kadang kalau ada dua perkara ini di hati, ini yang kadang menghambat. Ya, menghambat pemahaman seorang. Ya. Masuknya ilmu itu akan sulit. Ketika masih ada apa? Syubhat dan apa? Syahwat. Ya. Jadi dasar pondasi sebenarnya di pembahasan ini dalam apa? Maqid yang pertama ini, simpul yang pertama ini atau ikatan pertama atau prinsip yang pertama ini adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, diterangkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Mudaththir. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu kata Allah sucikanlah. Ya. Ini kan ayatnya kalau kita lihat dari awal, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Wahai orang-orang yang berselimut, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya. Wahai orang berselimut, qum fa'andir. Ya. Bangkitlah kamu, berikanlah peringatan. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah. Ini kata para ulama menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir. Ya. Di sini pakaian bukan pakaian yang terlihat ya. Ya, yang kita lihat dari pakaian his. Tapi dia pakaian ma'nawi, yaitu hati. Ya, ini dari pendapat kebanyakan ulama. Walaupun memang di sini dua pendapat ya. Dari lafaz wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian sucikanlah. Nah, tapi kebanyakan ulama berpendapat di sini, ya, sucikan itu maksudnya sucikan batinmu, ya, pakaian batinmu dari najis-najis. Itulah tadi yang sudah diterangkan. Najis yang perlu kita sucikan itu najis syubhat dan najis syahwat. Ya. Itu dasar yang pertama ya, ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua bisa kita ambil hadis. Tapi tidak ada di sini ya, diterangkan dalam masalah ini oleh para ulama. Dari kesucian hati itu adalah hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir. Ada dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, hadisnya panjang ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya. Jika dia baik, maka akan baik juga jasad. Tapi dia rusak, kalau dia rusak maka akan rusak juga apa? Jasadnya. Ya. Itulah kata Nabi, yaitu hati. Ya. Jadi dasar-dasar ya, yang mendasari dari prinsip yang pertama ini. Ayat di surah Al-Mudaththir dari itu, dan juga hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, walaupun di situ Syekh nanti akan bawakan dalil yang lain di sini ya. Beliau akan bawakan hadis dari riwayat Muslim. Nah, ya. Jadi ini yang kita perlu sucikan dulu ya. Ya. Baik. Ya. Jadi kita sucikan hati kita dari dua penyakit ini, penyakit syubhat dan penyakit apa? Syahwat. Baik. Penyakit syubhat itu dibersihkan dengan apa? Tauhid ya, dengan ilmu tauhid, ya, ilmu akidah. Dan itu dari obat yang membersihkan dari penyakit apa? Syubhat. Karena perputaran syubhat itu kan dia apa? Berputar pada kesyirikan dan pada perkara apa? Bid'ah. Itu kebanyakan seperti itu ya, syubhat. Perputarannya di situ, di kesyirikan dan apa? Bid'ah. Maka dia disucikan dengan ilmu tauhid, ya, akidah, dan dia kuatkan dirinya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua tadi penyakit apa? Syahwat. Ya. Syahwat ini biasanya di sini perputaran dosa-dosa besar. Dosa-dosa apa? Besar. Ya. Yang sudah banyak tersebar ya.
Dosa-dosa besar itu umumnya dia jadi dosa besar selain kesyirikan dan apa? Bid'ah. Ini umumnya muncul karena syahwat. Ya, karena ada syahwat. Ya, syahwat yang sering mengajak kepada kejelekan. Dipahami ya? Baik. Ya, kalau penyakit yang kedua ini, penyakit syahwat, itu dihadapi dengan kesabaran. Ya, dihadapi dengan apa? Kesabaran. Ya, tapi kesabaran juga ini kan dia mengikut kepada ilmu yang pertama tadi itu. Ya, dari tauhid, akidah, ya. Dan dia berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dua perkara ini diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Dalam surah As-Sajdah, di akhir-akhir surah As-Sajdah ya. Di mana Allah Taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ya. Dan kami jadikan, demikianlah kata Allah, kami jadikan di antara mereka ada imam-imam dari panutan-panutan. Yahduna bi amrina, mereka memberi petunjuk dengan perkara kami. Ya, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua senjata mereka. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ya, kesabaran tadi itu ya sebagai senjata kita untuk menghadapi apa? Penyakit syahwat. Dan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah itu senjata untuk menghadapi penyakit apa? Syubhat. Ya. Karena syubhat itu kan asalnya dari kerancuan, hal-hal yang samar. Nah, dihadapi dengan keyakinan tadi itu. Dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid, akidah, dan termasuk dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Baik. Itu dari pokok ya yang perlu kita jaga di sini. Jadi kita sudah tahu dari ya dasar pijakan di sini. Dalilnya apa? Baik, beliau bawakan dalil yang lain di sini. Ya, kata beliau, "Fa idza kunta tastahi min nadari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika, ya, fastahi min nadari Allahi ila qalbika." Ya. Wa fihi ihanun, ya, wa balaya wa dhanubun, ya, wa khataya. Ya, kata Syekh di sini, jika kamu malu melihat kepada apa dari pandangan makhluk yang semisalmu dari manusia misalnya ya, pada kotornya pakaianmu, maka hendaknya kamu malu dari pandangan Allah ya yang melihat kepada hatimu. Ya. Jika hatimu itu terdapat dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi ini kan kita kan dibuka akal kita di sini ya. Kita kan kalau pakai pakaian yang kotor, malu tidak kita kalau dilihat oleh orang? Hah? Hah? Malu pasti kan? Kecuali orang yang tidak waras itu, dia tidak malu. Ya, ini membuka akal kita ya. Nah, sekarang kalau hati kita kotor, mungkin orang tidak lihat, tapi Allah melihat apa? Hati kita yang penuh dengan kekotoran. Harusnya kita ya lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi setelah itu beliau bawakan di situ dari hadis yang juga mendasari dari pembahasan ini. Ya. Beliau bawakan hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata beliau, "Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah melihat ya kepada bentuk-bentuk kalian dan harta-harta kalian, tapi Allah melihat kepada ya hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ini harusnya kita ketahui di sini ya. Jadi Allah tidak lihat kepada bentuk kita, ya, apakah dia tampan atau jelek, ya, dia putih atau hitam, itu bukan ukuran.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan juga kepada harta kita dia orang kaya atau orang miskin, bukan itu dilihat. Tapi patokan di pandangan Allah adalah apa? Baiknya hati dan baiknya apa? Amalan yang kita amalkan. Dipahami ya? Baik. Oleh karena itu kata beliau, ya. Di sini beliau ingatkan juga ya. Nah. Ya. Ya, kata beliau di situ kata beliau fidahullah taala, "Nam, man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla, wa man lam yarfa' minhu ya najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal." Ya. Oleh karena itu siapa yang mensucikan hatinya yang padanya ada ilmu itu, maka ilmu akan tinggal di situ. Ya, akan tinggal. Tapi siapa yang tidak mengangkat darinya najisnya, maka ilmu akan tinggalkan dia dan ilmu akan pergi. Ilmu akan apa? Pergi. Untuk apa dia tinggal di hati yang ada penyakit di situ kan? Ilmu tidak akan tinggal di situ. Ya, dan juga sudah kita bacakan kemarin ya. Mungkin sudah pernah dengar juga dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau keluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya, yaitu Waqi' ibn al-Jarrah. Kata beliau, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila talqir ma'asi." Ya, fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya. Kata Syafi'i rahimahullah taala, aku keluhkan jeleknya hafalanku kepada Waqi'. Ya, Waqi' ini guru beliau rahimahullah taala. Maka beliau tuntun aku untuk meninggalkan dosa dan maksiat, kemaksiatan. Karena ilmu itu, beliau kabarkan, karena ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, tadi mirip dengan perkataan Syekh di situ. Jadi siapa yang mensucikan hatinya, ya, maka ilmu akan tinggal. Tapi siapa yang tidak mengangkat najis hatinya itu, ilmu akan pergi. Ya, dia akan pergi dari orang tersebut. Dipahami ya? Baik. Ini dari wejangan-wejangan yang sangat indah ya dari para ulama kita. Tapi terakhir beliau tutup dengan perkataan seorang imam, itu Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Ini dari ulama yang hidup di abad ketiga Hijriyah ya. Di abad ketiga Hijriyah, lahir 200 Hijriyah dan wafat di tahun 280-an begitu. Ya. Perhatikan kata beliau rahimahullahu taala, ya, dari Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala, kata beliau, haramun ala qalbin ay yudkhilahu al-ilmu atau ay yudkhilahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Ya. Perhatikan kata beliau ya. Haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nur. Ya. Haram kepada hati itu dimasuki oleh cahaya. Apa tadi arti cahaya? Ya, ilmu tadi ya sudah diberikan. Wa nurullah, dan cahaya Allah, itulah ilmu agama. Ini haram masuk pada hati. Ya. Coba itu anak-anak dia mengenakan hijab. Ya. Nah, haram masuk pada hati. Ya, jika padanya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah azza wajalla. Ya. Itu haram ya masuk ilmu seperti itu. Kalau di hati kita masih ada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari wejangan yang sangat indah ya. Jadi kesimpulan di sini yang bisa kita simpulkan dari maqid yang pertama ini, ya sedikit lagi ya kita selesaikan. Waktunya sudah mau habis. Jadi kita tadi sudah tahu ya dari bejana apa? Ilmu itu yaitu apa tadi? Hati. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua tadi kita tahu bagaimana cara apa? Mensucikan hati. Ya. Dan kita tahu penyakit hati itu apa? Penyakit syubhat, itu kesyirikan atau bid'ah, dan penyakit apa? Syahwat. Penyakit syubhat ini diobati dengan ilmu tauhid. Ya. Ilmu akidah.
Termasuk dengan sunnah. Adapun penyakit syahwat diobati dengan apa? Kesabaran. Dan tadi masalah yang ketiga tadi antum tahu di sini pijakan-pijakan dalil yang mendasari dari pembahasan ini. Tadi sudah kita bacakan ayat surah Al-Mudaththir, ada hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim seputar hati, dan boleh tambahkan sini juga hadis dari riwayat Muslim tentang pandangan Allah Subhanahu wa taala itu hanya melihat kepada hati kita, ya, dan amalan kita, bukan melihat kepada rupa-rupa kita atau harta-harta kita. Dipahami ya? Dan tadi terakhir boleh ingatkan di situ ya, bagi orang-orang yang masih punya penyakit hati, ya, jangan harap ilmu itu akan masuk, ya, akan masuk. Sucikan hati kita ya, agar ilmu itu bisa mudah masuknya dan agar gampang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kesimpulan-kesimpulan yang dipegang di Al-Maqid yang pertama ini ya, dari prinsip pertama, simpul pertama, ya, dalam rangka untuk seorang itu bisa mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia jaga kondisi hatinya yang sudah diterangkan tadi pembahasan-pembahasan dalam masalah ini. Baik, mungkin segera itu dulu ya. Ini akhir dari materi kita. Waktunya mungkin sudah habis ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti ditanyakan aja di grup ya. Nanti kita jawab insyaallah taala di grup kajian. Dan mungkin banyak kekurangan, insyaallah taala berikutnya kita akan masuk di prinsip yang kedua. Jadi kita belajarnya kayak tadi ya, kita baca sedikit-sedikit itu lebih bagus daripada kita buru-buru. Kadang banyak yang lewat, banyak yang apa? Yang lewat dari wejangan-wejangan para ulama kita dalam masalah ini. Baik. Ya, segera itu dari akhir majelis. Semoga ada manfaatnya dari apa yang saya terangkan. Dan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.